Oke, welcome back di The Builders, podcast yang ngebahas underrated topik tapi krusial. Salah satunya adalah tentang per-HR-an. Nah, balik lagi di episode kali ini bareng Double D, Dinda, Didin. Kita hari ini bakal ngebahas pastinya akan tetap konsisten ngebahas tentang HR. Tapi kalau ada request mungkin ya next pengembangan di dunia HR itu Bisa juga banget. boleh. Nah, Mbak Didin, di episode kali ini, kalau episode sebelumnya kita kan udah ngebahas gambaran ya tentang perbedaan interview, kemudian ada juga beberapa terkait salah jurusan dan lain-lain gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang fenomena salah jurusan sama dampaknya. Nah, sebelum masuk nih ya ke sesi ngobrol lebih mendalam lagi di episode ini, Miss Dinda mau open dulu topik soal sebenarnya kita tuh jurusannya apa sih sebelumnya? Terus kerjanya kok bisa kayak gini gitu? Betul, kok nih sebenarnya kerjaan macam apa ini gitu. Nah, Oke. dari Besti Didin itu jurusannya apa sih sebelumnya? Aku ngambil accounting, ngambil akuntansi. Itu apa? D3 satu? D3-nya dulu, D3-nya aku Oke. ngambil akuntansi, terus kemudian kerja nih panjang. Lumayan lama, bertahun-tahun, terus ngambil sertifikasi, ngambil kursus segala macam, ngembangin networking. Terus abis itu baru ngambil S1. S1, Gitu. jurusan? S1-nya ngambil manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Jadi dari D3-nya akuntansi. Oke. S1-nya manajemen bisnis. Betul. Masih align tuh ya? Masih align. Meskipun tuh salah jurusan, aku nganggapnya salah jurusan. Oke, kenapa? Karena nggak passion. Terus emang nggak bisa perhitungan kecuali ada uangnya di depan mata ya. Oke. Dan sekarang nggak juga jadi seorang akuntan. Iya nggak Nggak jadi juga ya? akuntan, nggak jadi akuntan, nggak jadi. Oke. Nah itu juga hal yang menarik ya. Bener. Dan ini bisa kita bahas. Kenapa? Karena ternyata dari seorang accounting bisa jadi HR, ternyata itu ada benang merahnya. Oh gitu. Ada. Padahal kan accounting pasti ngitung-ngitung duit yang Nggak ada bukan duit hubungannya, kita. bener kan? Ya, yang bukan duit kita kelihatannya banyak gitu ya. Yes. Tapi bukan duit kita. Iya. Terus ke HR yang ngurusinnya orang. Kan? Tapi ternyata itu bisa jadi nilai jual yang keren banget, yang jarang banget HR lain punya. Oke. Gitu. Nah, di pembahasan awal nih ya, sebelum masuk ke nanti inti diskusi kita hari ini, itu kan banyak banget sekarang fenomena anak-anak muda yang mungkin jurusannya kuliahnya nih udah kuliah tuh salah milih jurusan pertama. Terus begitu udah lulus, mereka mau kerja, tapi nggak sesuai passion mereka juga. Kalau Miss Dina sendiri, Oh kalau aku kalau ya. Miss Dina? Nah kalau aku tuh ditanya sebenarnya dari dulu aku sukanya kalau secara passion aku sukanya psikologi. Psikologi malah. Psikologi. Oke. Aku tuh suka psikologi. Jadi dari Psikologi. SMP aku selalu baca buku self development, Oke. terus organisasi struktural psikolog gitu-gitu. Keren. Nah, tapi dulu aku sempet, nah ini juga mungkin bisa jadi inspirasi atau motivasi buat temen-temen yang mau apply gitu, tapi sebenarnya punya passion berbeda. Oke. Aku tuh dulu udah dapet PMDK psikologi di salah satu universitas besar di kota Depok, negeri ya, gitu. Terus karena satu dan lain hal, akhirnya aku dapet SNPTN undangan. Pokoknya jalur-jalur yang kayaknya agak menjelimet gitu. Itu aku ambil ilmu komunikasi. Oke. Dan aku dapat SNPTN undangan. Kalau sekarang apa ya istilahnya? Pokoknya kayak jalur rapot lah, beasiswa gitu. Oke. Nah itu ilmu komunikasi. Sekarang S2-nya aku ngelanjut komunikasi lagi magister. Tapi tetap nggak langsung ya, maksudnya tetap ada jeda. Cuman aku ngerasa memang dari awal ketika fenomena banyak ngerasa wah salah jurusan, salah ini gitu ya. Aku lebih ke kayaknya kuliah aku adalah tools atau alat untuk aku akhirnya menemukan pattern karir aku. Oke, good. Jadi kayak kalau di Mbak Didin tadi menjadikan D3-nya itu ya jurusan akuntansinya itu justru sebagai tools untuk ternyata nyambung loh ke per-HR-an gitu kan. Kalau aku kayak semuanya tumplek-blek. Jadi dunia PR, dunia people, terus HR juga masuk sih. Cuman lebih ke strategis lah ya gitu. Itu yang aku alamin langsung gitu ya. Betul. Tapi banyak banget yang konsultasi dan coaching
sama aku, sama Miss Dinda, itu tuh ngerasa, Miss kayaknya aku tuh pengen pindah jurusan aja deh. Padahal udah 1 tahun kuliah. Jadi lebih ke fenomena yang terjadi saat ini. Betul, fenomena. Nah, aku baru baca data nih, baru banget baca data. Ternyata fenomena salah jurusan ini cukup mengubah mindset anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang mau coba-coba semua pekerjaan baru gitu. Jadi ngelihat ini freelance coba, ngelihat ini mungkin internship coba, tapi mereka nggak menemukan feel-nya. Nah, jadi dari data itu ada sekitar tahun ini ya 2025 itu penurunan sebenarnya secara pengangguran. Dari 5, sekian persen gitu ya menurut data BPS Badan Pusat Statistik, sekarang udah menyentuh angka 4,32%. Nah, dari data itu sebenarnya secara pengangguran pemerintahan gitu ya ngukur tenaga kerja itu udah oke. Maksudnya turun dong, nggak jobless. Tapi ternyata dari orang yang bekerja dia nggak ngerasa itu pekerjaannya. Jadi bisa dikatakan gini simpelnya, dia bekerja ya udah karena butuh kerja aja, karena BU aja nih, butuh uang aja nih, dia kerja ya udah apa aja dikerjain. Tapi sebenarnya nggak sesuai sama jurusannya. Nah, dari perspektifnya Besti Didin gimana? Fenomena salah jurusan, kalau menurut aku karena bener, Miss Dinda pernah bahkan sekarang masih jadi konsultan untuk career planningnya anak-anak. Betul, career advisor. Bukan, career advisor. Aku dulu juga sempat jadi people development career di salah satu institusi. Nah, di situ memang kalau bisa dibilang salah jurusan banyak loh anak-anak tuh yang kalau dia ngerasa itu perasaan aja. Perasaan. Jadi gue merasa salah jurusan nih. Kalau lu udah tahu misalnya pun lu tahu salah jurusan dan lu kepentok kan kayak gini, gue kuliah bayar. Kayaknya realistis aja. Bener. Lu kuliah bayar, belum? Nggak, bukan bayar sendiri nih ya. Ya. Kalaupun lu bayar sendiri tuh duit udah keluar. Kalau lu mau ngulang lagi, waktu lu hilang. Yang kedua waktu, udah gak uang, bisa udah mundur waktu. ya waktu. Ya kan? Ibaratnya kalau kata orang-orang zaman dulu tuh, kalau udah jadi bubur, tambahin aja yang enak. Tambahin kecap lah, tambahin kacang lah apa biar jadi enak. Sama kayak kita kalau misalnya udah terlanjur salah jurusan, lo cari. Misalnya lo mau karirnya kayak gue nih, misalnya jadi HR kayak yang gue bilang tadi. Jadi HR. Terus udah tau nih salah. Ternyata meskipun kita seorang accounting bisa jadi HR karena nggak semua HR bisa jadi strategic partner. Tadi balik lagi ke aku udah bilang kan manfaat HR tuh apa aja. Nah, strategic partner itu kan harus bisa membangun bisnis. Jadi dari marketing, dari cara baca data, itu bisa masuk ke situ dan itu jadi nilai jual. I see. Gitu. Nah, kalau misalnya salah jurusan kayak contohnya misalnya dia mau masuk ke anak-anak bahasa. Dia nggak jadi translator, tapi dia jadi marketing bisa. Kenapa? Karena align dia ternyata bisa berkomunikasi dengan baik loh. Nah, jadi kan fokusnya di potensi dirinya ya. Jadi kalau misal kita ngelihat salah jurusan, bisa jadi ada orang yang tertekan. Nah, balik lagi itu ke motivasi. Ya nggak sih? Betul. Kayak Miss Dinda tadi, ternyata aku selama ini ngerasa aku pengennya jadi psikolog. Ternyata aku ngambilnya ilmu komunikasi dan ternyata udah itu tulus lanjut juga. Bener kan? Gimana cara kita ngeliat potensi diri gak sih sama networking kita? Nah, jadi kalau misalnya fenomena salah jurusan tadi itu bisa dibikin jadi salah satu yang lebih lebih bagus lah, lebih enak lah gitu. Lebih enak. Berarti kalau aku ambil gambaran awalnya gitu ya, fenomena salah jurusan tuh bisa berarti orangnya merasa dirinya salah dengan jurusannya, atau memang sebenarnya dia itu tidak punya kompetensi atau tidak punya pemahaman yang cukup gitu ya. Tentang kompetensi dirinya dia aja gitu, atau yang dia mau tuh targetnya apa. I see. Nah, yang menarik juga adalah tingkat pengangguran karena salah jurusan. Kalau tadi tuh aku sempat update gitu kan, sempat sampein secara data Badan Pusat Statistik tuh oke lah pengangguran tuh menurun gitu ya. Secara umum nih, jadi kita belum masuk ke spesifik salah jurusan. Tapi ternyata yang nggak terdata itu lebih banyak. Contoh nih Mbak, aku kemarin tuh baru dengar salah satu
curhatan gitu ya, mahasiswa aku yang ngerasa dia tuh kenapa lanjut kuliah. Oke. Jadi dari SMK kalau nggak salah dia lanjut kuliah bukan karena dia mau kuliah, tapi karena dia disuruh kuliah aja. Jadi ini juga Jadi milih jurusannya orang tuanya? iya, itu Oke. yang milih jurusan orang tuanya, yang milih kampusnya orang tuanya. Oke. Sehingga ternyata berbeda banget motivasi belajarnya di dalam kampus gitu. Oke. Karena kebetulan kan aku ngajar juga nih. Ketika aku ngajar kelihatan banget anak yang misalnya memang pengen memilih jurusan karena dia mau, sama karena dipilihin. Betul. Ternyata salah satu data menarik yang mungkin belum kedata nih di BPS adalah ketika dia nggak suka sama jurusannya, dia nggak masuk. Tapi begitu dia ketemu sama dosen yang Nyaman, bisa bikin motivasi dia lebih up ternyata lagi, itu bisa menggali potensi. Itu fakta yang aku temukan di lapangan gitu ya. Yang ternyata lo tuh nggak suka ya jurusan humas. Karena dia mengakunya adalah enggak miss, aku introvert gitu kan. I see. Padahal sebenarnya jurusan komunikasi bukan hanya untuk orang-orang kayak aku introvert, nanti kalau masuk jurusan komunikasi jadi harus selalu ngomong gitu kan. Maksudnya ujung-ujungnya begitu kerjaannya harus tampil di depan layar, enggak juga. Banyak yang butuh analisa, tapi karena dia tidak cukup paham potensi dirinya dia, ternyata itu berpengaruh sama data-data yang nggak terdata oleh Badan Pusat Statistik terkait passion itu. Sepakat, bener kan? Lebih ke arah dia nggak tahu potensi. Nah, benar-benar. Jadi benang merahnya dia nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya dibilang fenomena salah jurusan, nah pentingnya upscaling sama rescaling juga di situ. Oke. Ngebuka wawasannya mereka. Mereka tuh kadang fokusnya kayak tadi bilang pemasaran. Kok jualannya door to door? Enggak. Kan pemasaran sekarang nggak door to door doang. Bener kan? Benar-benar. Kita bisa B2B. Ya. Itu nggak door to door. Bisnis to bisnis. Networking kita makin luas. Jualan juga kalau misalnya pun nggak mau door to door, online, malah banyak banget yang jualan online, cuannya banyak banget. Iya, itu malah, nah itu juga jadi menarik. Jadi hal itu kan gak terdata ya, secara ketenaga kerjaan. Benar. Tapi sebenarnya dia udah dapat pendapatan. Besar banget lagi. Besar banget dari online. Betul. Gitu, daripada kerja kantoran yang harus perusahaannya harus besar dan sebagainya. Nah makanya fenomena salah jurusan ini, gimana caranya kita mensiasati kitanya sendiri. Nah itu pentingnya The Builders juga hadir di sini. Pentingnya ada kamu, ada aku gitu ya, dengan teman-teman di The Builders gitu. Kita untuk mengedukasi mereka sebenarnya kalau misalnya pun salah jurusan, masih banyak loh yang bisa lo kembangin dari diri lo gitu. I see. Nah, bahasan itu salah satunya kenapa menarik ya. Misalnya kenapa episode ini kita mengangkat tentang banyak banget anak-anak muda terutama ya. Yes. Tapi nggak sedikit juga orang yang udah agak-agak 30 plus itu mulai masih ngerasa juga. Mulai merasa krisis terhadap kayaknya gue bener nggak ya kerja di sini ya. Nah. Kayaknya passion gue ini nggak ya gitu kan. Nah, salah jurusan ini bisa jadi perasaan atau emang mungkin dia nggak ketemu dengan mentor yang tepat. Betul. Nggak ketemu dengan platform atau teman coaching. Kayak kalau di The Builders kan kita emang juga punya salah satu layanan coaching juga kan, konsultasi terkait karir juga. Apalagi untuk misalnya kalau perusahaan kan di The Builders tuh bisa kita punya ada sesi khusus sama manajerialnya. Betul. Sehingga kita bisa tahu nih potensi karyawannya tuh sebenarnya di mana sih kerjanya. Betul. Itu masuknya ke personal branding. Jadi personal branding. Kalau misal ke talent management itu masuk tuh ke situ. Jadi kita harus lihat star talent kita ataupun orang-orang yang bisa banget di coaching, kemudian atau cuma hanya konsultasi, itu tuh harus kita petain tuh satu-satu. Gitu. Karena jangan sampai itu kepenurunan ke profit perusahaan nantinya. Oke, berarti sebenarnya secara nggak langsung berpengaruh ya. Berpengaruh. Bagus atau enggaknya sebuah perusahaan ketika dia salah hiring. Salah hiring, betul. Ya, salah hiring ini bisa jurusannya, bisa ternyata orang yang dia hiring ternyata belum tahu potensinya apa. Benar. Ya kan? Asal masuk mungkin ini urgent nih posisinya. Cocok, nyaman sama user. Ya kan balik lagi benar. Kita udah pernah bahas tuh di episode sebelumnya. Usernya nyaman. Tapi menurut HR datanya kurang bagus nih. Tapi usernya nyaman, masukin aja. Ya kan? Tapi ternyata dia akhirnya
termotivasi meskipun salah jurusan karena tidak sesuai dengan Oke. administrasi di awal. Oke. Gitu. Kalau di part itu berarti administrasinya kurang oke, tapi usernya cocok gitu ya. Termotivasi juga anaknya, si karyawannya ini Sehingga dia akhirnya menemukan mentor yang dia bisa, oke kayaknya karir gue mau ke sini. betul. Oke. Itu bisa jadi loh, padahal dia salah jurusan kan. Benar-benar. Gitu. Yang tadi aku bilang di awal, dia misalnya jurusan A mau pindah ke B, cari aja benang merahnya, masukin reskilling, upskillingnya dia, cari dia mau itu dia magang kayak mau dia apa, nah itu tuh. Nah, masukin ke situ. kalau dari tadi Besti Didin bilang mestinya harus ada rescaling gitu ya. Yes. Kira-kira part apa dari scale up potensi itu Oke. yang mungkin di zaman kekinian gitu ya, digital udah kita belajar dari mana aja lah. Bahkan kalau menurut aku tuh kadang kita terlalu more information sehingga Betul. jadi kayak membludak, kita nggak Betul. bisa milih. Sebenarnya gue tuh harus berkarir seperti apa. Jadi kayak karena terlalu banyak informasi, Oke. ngelihat temennya kerjanya ini pengen. Bahasa sekarang FOMO. FOMO, jadi kayak ngelihat, oh kayaknya di sana gajinya oke, ikut atau kayak kantornya oke misalnya. Kalau Jadi sekarang kayak gampang. affiliate orang banyak ngikut-ngikut tapi baru sebulan nyerah gitu. Betul. ibaratnya. Nah itu apa sih sebenarnya yang harus di upscale gitu ya secara skill? Nah, ini belajar dari pengalamanku pribadi. Tadi balik lagi. Emang dari kecil pengennya jadi HR. Oke. Masuknya accounting dipaksa. Oh, berarti dari baru bayi keluar, I want to be HR gitu enggak? Emang mau jadi Tetap HR. nangis dulu kan? Enggak nangis, aku kayaknya lahirnya marah-marah. Oh, oke. Berarti unik emang, udah agak beda. jiwa-jiwa ini ya. Jiwa-jiwa tukang marah emang. Jadi emang jiwa HR udah membludak gitu. Oke. Dari situ SMA-nya IPA. Angka tuh. Angka, anak IPA masuk accounting. Bahasanya orang tua, kalau lu jadi orang ekonomi pasti hidup. Gitu. Jadul ya. Pokoknya Jadul. kalau harus masuk profesi situ. itu harus. Ya udah masuk. Percaya nggak? 3 bulan pertama nggak bisa tidur cuma misahin debit yang mana, kredit yang mana. Itu stres banget. Tapi pas udah berjalan, masa sih gue nggak bisa? Ya udah Oke. belajar. Nah kalau dibilang tadi upscaling, rescaling yang tadi, kita lihat apa yang kurangnya. Targetnya HR nih. Mau gimana muternya targetnya HR. Berarti kembangin dari apa? Magang. Ikut aja Oke. magang. Ambil kursus-kursus yang berhubungan dengan HR. Gitu kan? Gitu. Terus abis itu ambil kursus-kursus yang berhubungan dengan HR. Terus kemudian juga kalau misalnya HR itu kan bisa berkomunikasi. Orang accounting rata-rata kurang bagus dalam komunikasi. Betul. Temenan aja sama anak humas. Oke. Temenan anak Menular sama anak ya. marketing. Menular. Jadi Ya kan? Jadi hal yang kayak gitu tuh tinggal kitanya sih sendiri yang mau ngembangin atau enggak. Nah, udah lulus D3, nggak mungkin dong langsung kerja jadi HR. Ambil sertifikasi, kursus-kursus, ikutin aja yang hubungannya sama HR. Oke. Ternyata bisa berjalan. Dan informasi ini buat Besti Builder semuanya, aku tuh udah mulai magang dari semester 2. Saat kuliah. Saat kuliah, Oke. jadi udah mulai kerja. Anak magang rasa kerja waktu itu. Jadi kalau misalnya masuk, anak magangnya ini. Nah itu ntar kita bisa bahas tuh internship sebenarnya ngapain sih. Oke, itu ada di episode kalau nggak salah beberapa setelah ini ya? Yes, betul. Internship ngapain sih? Nah kalau dulu, waktu aku kerja, magang rasa kerja. Jadi masuk 6:30, pulang jam 7 malam, kerjaannya membludak. Oke, tapi tugas tetap aman. Tugas tetap aman, nilai tetap agak anjlok dikit ya kan, agak anjlok dikit, nggak tidur ya kan, bawa kerjaan pulang. Tapi ya kayak gitu karena targetnya mau jadi HR sih. I see. Iya kan, baru ngambil manajemen bisnis tuh. Oke, akhirnya. meskipun balik lagi ya, karena topiknya salah jurusan gitu ya, meskipun orang menyangka kok kayaknya kalau mau masuk HR atau mau apa, atau misalnya kayak kayaknya harus sesuai banget nih jurusan kuliahnya. Jadi kadang beberapa anak SMA atau SMK itu udah dari awal, bagusnya ya, ini poin positif juga nih generasi-generasi agensi. Dia udah melakukan riset. Yes. Kayak kayaknya tuh aku emang nggak suka deh kuliah-kuliah yang udah pattern kayak zaman generasi kita millennials gitu ya. Mereka tuh malah memilih sekarang ambil kuliah fashion, langsung gitu ke yang benar-benar mereka mau karirnya.
Tapi masih banyak mungkin yang secara ekonomi ya, maksudnya middle to low, yang mungkin nggak punya banyak pilihan selain memang dipilihkan orang tuanya atau memang berdasarkan kemampuan orang tuanya untuk ya udah kalau mau kuliah bapak atau ibu cuma bisa nguliahin di sini. Nah, sehingga banyak teman-teman atau bestie builders di luaran sana yang mungkin udah umur 40-an, udah umur mau 50-an, baru kayak sebenarnya tuh dulu ya Miss Dinda, gue tuh pengen jadi polisi misalnya. Atau gue tuh pengen jadi, pokoknya ada satu profesi yang dia pengen, padahal udah umur sekian. Ternyata dulunya mereka ngerasa, kayaknya gue salah jurusan, dan ternyata bisa jadi solusi adalah memahami potensinya ya. Jadi nggak melulu tentang apa yang dipilih, Betul. tapi kadang kita mungkin bisa jadi motivasi juga buat bestie builders yang mungkin agak ngerasa salah jurusan. Ternyata kita justru dalam kesempitan itu bisa menggali potensi bahwa ternyata ada hal yang mungkin belum kita explore. Betul. Ya kan, belum kita explore, belum. Sebenarnya kalau kita nggak berada dalam tekanan kayak gitu, situasi, kondisi gitu ya, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata gue bagus juga ya potensinya di bidang ini gitu ya. Betul. Ya kan? Jadi dia harus paham dulu potensinya, cari benang merahnya, temukan orang tepat agar bisa dia maju. Bisa banget ikutin semua medsos kita, karena kita kasih tips-tips banyak tuh. Oh iya benar. Boleh di-share dong, ada TikToknya. Kita ada TikTok, kita ada LinkedIn. Itu LinkedIn tuh juga ngebuka banget wawasan buat kalian semua. Kalau misalnya bestie builders, misalnya ternyata nih kalau bestie builders kita ngerasa butuh banget networking, wah bagus banget di LinkedIn. LinkedIn-nya mainin juga. Gitu. Dari LinkedIn, TikTok, IG kita juga udah ada. Gitu. I see. Bisa di follow, nanti di bawah sini nih ada detailnya. Nanti kita kasih detailnya. Jadi kalau misalnya kalian semua pada bingung, aduh sebenarnya ini masuknya kemana nih? Benar. Mau ke website atau mau ke apa? Nyamannya kalian aja Builders Bestie. Jadi terserah kalian nyamannya mau gimana. Klik yang pasti, kalian tuh harus temuin orang-orang yang bisa memotivasi kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa stuck nih sekarang, ada Miss Dinda, bisa ngobrol-ngobrol. Bisa konsultasi. Nanti konsultasinya sekalipun bestie builders udah jadi karyawan di perusahaan ya, nanti hubungin HR-nya, minta HR-nya buat kontak langsung The Builders. Betul, kita ngobrol-ngobrol bisa bareng The Builders. lakukan mapping talent juga. Betul. Termasuk dengan konsultasi potensinya teman-teman sebenarnya bagusnya di divisi apa sih? Nah, itu juga bisa lebih mendalam ya, gitu. Benar. Oke, yang berikutnya nih closing itu adalah tips kalau kalau kita tuh salah jurusan. Jadi cari skill yang masih relevan. Benar. Gitu. Benar. Kalau udah ngerasa salah jurusan, cari dulu skill yang masih relevan sama targetnya dia nih apa. Gitu. Terus yang kedua adalah tipsnya adalah memperkuat portofolio. Jadi project-project pribadi, kemudian kursus, sertifikasi, magang. Nah, tapi sebelum tahu kira-kira mau ngambil kursus apa atau apa, mungkin bisa juga coaching bareng sama expert-expertnya di The Builders. Betul. Gitu. Jadi biar tahu juga nih kira-kira sebenarnya gue kalau ngambil sertifikasi harus yang apa yang sesuai. Kursus apa sih yang bisa nge-up ataupun misalnya kira-kira kan sekarang banyak yang online juga, banyak yang gratisan kok. The Builders juga bisa, kita juga mau adain bootcamp loh. Itu tanggal berapa bootcamp kita? 26 sampai 29 Agustus. 26 sampai 29 Agustus. Nah, itu termasuk salah satunya adalah kita bisa konsul gitu ya. Tahu potensinya untuk memaksimalkan CV kita juga ke depannya. Nah, terakhir tadi kita udah ngomongin ternyata poinnya kalau aku recap gitu ya, diskusi episode ini adalah mau kalian ngerasa jurusan yang memang kelihatannya salah, atau yang mungkin perasaannya aja yang salah, itu harus difokuskan sama solusinya, yaitu gali potensi yang mungkin masih kita belum explore dengan cara menemukan mentor yang tepat, gitu kan. Nah, jangan lupa kembangin networking, kemudian pakai juga jalur internship. Tadi Mbak Didin, Bestie Didin udah
keren banget ternyata dari semester 2 udah kerja dan itu nggak sembarangan orang magang rasa kerja dan itu nggak semua orang bisa ngerasain atau punya kesempatan itu kan. Nah itu juga bisa jadi golden ticket. Nah manfaat internship apa aja nanti kita bahas di sesi berikutnya. Gitu. Karena kadang orang suka mandang sebelah mata tuh internship apa sih, ala cuma kecil. Emang kecil bahkan kadang nggak dibayar ya kan. Bener. Tapi itu ngaruh banget. Apalagi kadang nyari tempat magang suka asal, udah deh yang penting magang gitu. Ya itu dia. Ya kan? Asal magang aja. Padahal itu adalah golden ticket aku selalu bilang. Bener. Nanti kita bahas lebih detail tentang internship. Kita kulik lagi dunia per HR-an. Bareng Double D, Dinda. Didin. Di podcastnya The Builders yang akan selalu bahas underrated topik. Dan itu akan jadi topik-topik krusial buat pengembangan SDM. Sampai ketemu lagi. See you di podcast The Builders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.